Ketua umum di Jawa Barat ya Pak. Ini istrinya Pak. Untuk menyaksikan sarasehan Pilgub ini, karena yang akan kita angkat ini temanya adalah kepedulian para paslon terkait dengan strategi ekonomi, baik strategi jangka panjang ataupun jangka pendek, strategi ekonomi di pandemi ini. Apa aja solusi-solusinya, kita sebagai pengusaha perlu tahu ya, karena ya terus terang semua di sektor ekonomi ini terkena imbas dari dampak pandemi ini. Jadi saya mengundang teman-teman senior di sini ya, kita coba mendengarkan mungkin pemaparan dari ketiga paslon tersebut. Yang intinya tempat ini atau aset ini sayang kalau tidak dimanfaatkan. Ini mungkin HIPMI akan menjembatani ya dari government dengan investor. Jadi ke depan HIPMI sendiri menjadi fasilitator atau menjadi jembatan bagi para investor, baik investor dalam negeri maupun luar negeri, untuk kita tarik investasinya ke Kabupaten Bandung. Nah, HIPMI di sini sebagai jembatan atau perantara menyambungkan antara investor
dan government tentunya atau pemerintahan setempat. Lagi sekarang kita melihat banyak kader-kader HIPMI yang sedang istilahnya manggung di level nasional. Dengan adanya Jabar Investment Board tersebut, tentulah kita semua berharap bahwa HIPMI ini bisa menjadi gerbang masuk para investor, dan tujuan utamanya tak lain tak bukan tentunya ingin memajukan ekonomi di Jawa Barat. Mungkin dengan kondisi yang sekarang kita masih harus survive ya, dan mudah-mudahan HIPMI pastinya menjadi sebuah wadah yang bisa mensupport itu ya. Mungkin itu aja Kang yang bisa saya sampaikan untuk Kota Bekasi. Insya Allah Kota Bekasi masih bisa melewati ujian ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang istimewa ini. Yang saya hormati Ketua HIPMI Jawa Barat Bapak Surya Batara Kartika beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua HIPMI Kabupaten Bandung Bapak Dani beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang bisa sebutnya satu persatu. Terima kasih banyak sudah mengundang dan memfasilitasi untuk saya berdiskusi di acara yang terhormat seperti ini. Mudah-mudahan acara yang Ketum Surya Jabar Investing ini Jabar bisa semakin maju dan berkembang. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk usaha pun di sini kita yang terpenting bisa hidup dulu, bisa bertahan dulu, betul ya John ya? Survive dulu lah bahasa gaya orang gitu kan. Karena semua kita merasakan susahnya dengan pembatasan-pembatasan seperti ini. Karena ini bukan di kita saja, tapi di seluruh dunia kita merasakan secara global. Tapi ya, karena kita pengusaha, di sini kita harus terus cari peluang. Di tempat yang kotor, tempat sampah. Selamat datang, Atet. Selamat datang kami ucapkan kepada Saya mau foto, saya mau bukan Atet. Bukan hanya di Jawa Barat, tapi seluruh Indonesia sedang menderita perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sebagaimana yang kita ketahui, secara nasional ekonomi di kuartal 2 Indonesia mengalami minus 5,3% dan Jawa Barat minus 5,6%. Dan secara real, secara fisik pun kita merasakan ya, terutama kami para pelaku usaha, para pengusaha di lapangan, khususnya yang berada di level UMKM, sangat merasakan perlambatan ekonomi ini, dampak dari perlambatan ekonomi. Tapi di balik perlambatan ekonomi itu sendiri, ada beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan, bahkan pertumbuhannya cukup baik dan pesat. Beberapa di antaranya adalah di sektor pangan. Yes. Jadi kami para pelaku usaha di Jawa Barat banyak yang banting setir atau beralih untuk memulai melirik dan melakukan atau menginisiasi usaha di sektor-sektor pangan, tentunya dengan ala-ala anak muda, yaitu dengan melibatkan kolaborasi dan teknologi. Sehingganya menurut saya hal-hal yang harusnya menjadi keterbatasan, pengusaha-pengusaha ini dapat merubah menjadi kelebihan. Jadi mencari kesempatan dalam kesempitan masalahnya. HIPMI secara khusus dan secara fokus juga ingin sekali mengawal investasi, yang mana ternyata dana-dana investasi ini juga tidak terdampak COVID karena memang sudah disiapkan dari dulu. Beberapa di antaranya terrealisasi bahkan di tengah-tengah COVID ini. Nah, Jawa Barat khususnya Kabupaten Bandung harus melihat ini sebagai peluang yang mana akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi atau setidaknya memperlambat resesi ekonomi. Nah, ini juga bisa dieksplor. Kebetulan juga saya dapat bocoran karena salah satu panelis ini adalah perwakilan dari lembaga donor Eropa yang bahkan di tengah resesi ini mau menggelontorkan dana. Nah, kita harus lihat ini sebagai kesempatan untuk menampilkan
potensi-potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Bandung, menampilkan pelaku-pelaku usaha lokal yang ada di Kabupaten Bandung siap menerima investasi, mampu dan berkompeten, tinggal kita amankan, kita mudahkan, kurang lebih seperti itu. Satu titik tertentu inisiatif masyarakat itu penting, tapi akan stuck kalau tidak ada insentif dari pemerintah, Kang Bezi, begitu. Jadi memang dalam konteks Sarasehan ini bagaimana terinspirasi pasangan-pasangan ini atas acara hari ini untuk menguatkan ibu-ibunya itu penting banget. Acara yang dipersembahkan oleh HIPMI Kabupaten Bandung, yaitu Sarasehan calon bupati, calon wakil bupati Kabupaten Bandung. Yang pertama, Sejati, Kelambu, Waring, dan Jari. Terima kasih. Yang kedua, Bank Kebanggaan Jawa Barat, Bank Jabar, Bank BJB, Bank Jabar Banten. Yang ketiga, Sabta Verti. Yang keempat, PT Anugerah Cahaya. Yang kelima, GNC Cookies. Dan hadir juga di sini, mantul, terima kasih sudah hadir juga senior kita. Yang ketujuh, Kaos Kaki Soka. Tak lupa acara ini juga didukung oleh Konyubi, PPI, Nuswantara Muda, Sada Studio, Black Ajib, Kopi Mage, Susu Sigelis, Henis Cafe, LRS Lane, Nun Fashion, Lizzy Gri, Barudak Yusef, Ranca Ekek Community, Nonem Kreatif, dan lain-lain. Tepuk tangan untuk para sponsor dan pendukung acara kita pada malam hari ini. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Langsung naik ke atas panggung. Silakan untuk para masing-masing pasangan calon. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah kehadiran 3 paslon dan yang satu diwakili oleh tim sukses. Salah satu lembaga donor terbesar di Eropa. Maka dengan ini peresmian HIPMI Kabupaten Bandung Extension Center diresmikan. Jadi visi misi dari tim nomor 1 atau pasangan urut nomor 1, Nia Usman, itu memang berbasiskan new normal sebetulnya. Jadi pasca Covid ini kita menghadapi situasi ekonomi yang makin memburuk, kemudian laju pertumbuhan ekonomi tadi di bawah 4%, di bawah 5% maaf, dan juga ada perlambatan ekonomi dan beberapa sektor. Jadi sebetulnya di visi misinya ada sekitar 7 poin. Yang pertama adalah mengenai kita tahu dalam kondisi new normal ini bahwa digital ternyata menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat. Maka yang ke satu itu adalah bagaimana menggerakkan digital ekonomi. Yang kedua adalah bagaimana melakukan konektivitas antar wilayah yang sangat tertinggal di beberapa wilayah rural dan peri-rural gitu yang masing-masing jauh. Ya. Jadi ternyata pasangan calon nomor 1 juga telah hadir di malam ini. Ya, siap. Wakil. Oh belum datang, sudah. Oh masih berjalan. Ya. Oh silakan dilanjutkan dulu. Lanjutkan saja. Ya? Dilanjutkan dulu. Oke. Kalau enggak saya kasihkan ini mic-nya. Oke, yang ketiga adalah
mengenai pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UKM, mikro kecil. Kemudian juga adalah bagaimana meningkatkan pariwisata, serta yang terakhir adalah bagaimana melakukan, nah ini yang terkait dengan COVID, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama seperti tadi Bu Amel menyebutkan SDGs ya mengenai ekonomi keluarga, yaitu memperkuat ekonomi di skala rumah tangga. Sudah? Apa masih ada waktu? Oh, oke. Dan ketujuh ini sebetulnya nanti hanya baru bahasa kampanye ya, bahasa politik lah gitu. Sebetulnya itu nanti diturunkan menjadi program yang lebih teknis. Jadi pada prinsipnya dengan PAD APBD Kabupaten Bandung yang hampir 6 triliun ditambah juga PDRB di sektor sudah datang. Oke. Jadi strukturnya begini. Kabupaten Bandung itu sektor primer, pertanian dan pertambangan itu hanya sekitar 7% sampai 8%. Dan sektor pengolahan itu 56%, sangat tinggi. Kalau saya memaparkan visi misi saya, kayaknya nggak cukup Pak 5 menit. Jadi saya hanya ingin memaparkan visi misi yang ada kaitannya dengan COVID-19 ini, pandemik ini. Ada dua hal yang akan kami berdua lakukan. Yang pertama, saat pandemi COVID ini, bagaimana saya dan Kang Atep melindungi masyarakat saat ini dari pandemi COVID. Tentunya latar belakang saya sebagai apoteker dan pengusaha, saya cukup paham bagaimana saya harus menghadapi dan melindungi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang kedua adalah pasca COVID. Ini banyak sekali strategi yang kita buat. Satu, untuk memulihkan pasca COVID ini, tentunya kita harus bisa memulihkan antara penjual dan pembeli. Bagaimana terciptanya pembeli, ya, bagaimana menjual apabila tidak ada yang membeli. Nah, saat kami berdua mempunyai konsep dana sosial atau bantuan sosial yang bisa turun dari pusat atau dari anggaran pemerintah daerah, itu seharusnya dibelanjakan nanti di Kabupaten Bandung. Tidak boleh keluar dari Kabupaten Bandung, sehingga perputaran ekonominya ada di sini. Lalu yang kedua, kami juga ingin mendorong pariwisata yang ada di Kabupaten Bandung itu berbasis budaya. Lalu yang ketiga, kami juga ingin mengajak para pemuda, para pengusaha muda yang saat ini hadir. Tadi Pak Ketum sampaikan bahwa industri harus berbasis tanaman pangan. Kalau saya lebih spesifik lagi, industri harus berbasis tanaman lokal. Kita tahu di Kabupaten Bandung kita punya perkebunan kopi, kita punya pertanian cukup luar biasa. Nah, tetapi industrinya itu tidak ada. Saya ingin mendorong, ingin mengajak pengusaha muda untuk kita bersama-sama membangun industri berbasis tanaman lokal. Kalau sekarang di Kabupaten Bandung ada industri tekstil, tetapi kita tidak punya tanaman kapas. Nah, itu saja mungkin cukup. Dan perkenalkan, saya Dadang Subrata beserta wakil saya Sahrul Gunawan yang siap merubah Kabupaten Bandung. Tentunya kita mempunyai visi, yaitu terwujudnya Kabupaten Bandung yang bedas. Jadi bedas mengandung arti secara akronim bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Di
dibuatkan misi ada 5. Yang pertama, terwujudnya dan membangkitkan para pelaku UKM, baik petani yang berada di Kabupaten Bandung. Rencana aksi kita lebih spesifik bahwa pasca corona ini kemiskinan masyarakat Kabupaten Bandung itu semakin meningkat. Ada yang miskin baru mencapai kurang lebih sekitar 60%. Nah, sehingga langkah konkret dari pasangan Bedas akan memberikan bantuan atau intervensi anggaran terhadap UKM, terutama usaha kecil, yang mana kita akan sebar. Rencana aksinya akan memberikan bantuan usaha untuk ekonomi kecil 60 juta rupiah per RW. 2 menit lagi. Yang kedua, dalam pasca pandemi tentunya recovery, tentunya di sini harus memberikan peluang dan kesempatan kepada pelaku usaha. Artinya kami akan membuatkan suatu regulasi kepada para pengusaha kecil atau UMKM, mempermudah perizinan-perizinan yang ada di Kabupaten Bandung sehingga percepatan perekonomian segera meningkat. Karena disinyalir pengalaman, dan kebetulan saya mengalami, dan saya mungkin salah satu pengusaha muda, karena pada waktu usia muda kelas 1 SMA saya sudah berusaha sendiri. Pengrajin bata merah, mungkin ini daerah Sapan, inilah salah satunya saya sebagai pelaku usaha muda pada saat itu. Harapan ke depan tentunya kita memberikan peluang baik potensi-potensi lokal yang nanti di tiap kecamatan 1 menit lagi. kita akan mendirikan rumah komoditi. Yang mana rumah komoditi ini kita akan membuat semacam database di masing-masing desa, siapa pelaku-pelaku usaha yang nanti disinergikan dengan program-program usaha kecil yang disebar ke tiap-tiap RW. Manakala ini bisa berjalan, pertama kita akan mengadakan dan hilangnya bank emok di masing-masing desa, dan yang kedua kita akan menciptakan lapangan usaha sebesar 150.000 pengusaha di Kabupaten Bandung. 30 detik lagi. Cukup saja segitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan dilakukan untuk mempermudah perizinan? Karena problem utama kami dari pengusaha muda dan juga dari sektor adalah apa langkah konkret kita untuk mempermudah perizinan, karena perizinan inilah yang selama ini menghambat kami. Kita mau berusaha tapi terbentur di perizinan, belum lagi permodalan, kita juga sangat menghadapi masalah di pertama. Untuk memudahkan itu adalah kemudahan perizinan. Nah, apa langkah konkret dari ketiga paslon ini untuk mempermudah perizinan agar menumbuhkan pengusaha muda dan melancarkan investasi? Terima kasih. Ada waktu itu, yaitu perizinan yang terkait dengan AMDAL, misalkan dengan lingkungan, memang itu perlu waktu. Tapi memang kita punya service time gitu ya. Service time ini kemudian akan dideregulasi melalui tadi reformasi birokrasi. Karena ada salah satu misi kita adalah reformasi birokrasi. Di antaranya adalah bagaimana idle time itu setiap perizinan akan kita potong berdasarkan. Yang kedua pun urusan perizinan itu terkait erat juga Pak dengan dengan lambannya birokrasi dan tidak profesional birokrasi dalam mengurus. Insya Allah itu nanti oleh pasangan Nia Usman itu akan dibenahi lah gitu rantai antrian perizinan. Saya sangat berempati kepada pengusaha yang selalu izinnya dipersulit. Jadi saya berkomitmen untuk mempermudah perizinan di Kabupaten Bandung. Tentunya kita saat ini punya namanya OSS atau One Single Submission. Nah, bagaimana para pengusaha ini yang terjadi sekarang, mereka itu tidak tahu bagaimana caranya untuk melakukan OSS itu. Nah, ini harus ada edukasi kepada para pengusaha baru tersebut. Lalu untuk UMKM, karena ini juga salah satu untuk mendongkraknya peningkatan ekonomi di satu daerah, saya 1 menit. Ya, saya juga ingin memberikan kemudahan kepada para UMKM, terutama yang kaitannya dengan seperti PIRT, PKRT. Karena PIRT, PKRT itu kan dilakukan di Dinas Kesehatan ya. Nah, itu adalah salah satu upaya kami
bagaimana Kabupaten Bandung ini bisa bangkit pasca pandemi COVID. 30 detik. Ya, oke, sudah cukup. Untuk menggerakkan potensi ekonomi ini kan berada di HIPMI ya. Karena HIPMI merupakan suatu pelaku usaha yang produktif. Langkah konkret saya pertama, kita akan membuat suatu peraturan daerah atau Perbup yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang di atasnya. Pemangkasan birokrasi ini sangat penting. Punten, contoh konkret kalau kita mengajukan surat izin lokasi, ini harus ada dulu AMDAL dan sebagainya. Saya kira nggak usah seperti itu. Pertek sudah keluar, izin lokasi maka harus keluar. Karena pengusaha perlu jaminan untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung. Persoalan teknis untuk mengajar kepada IMB tentunya ini silakan diberikan suatu aturan-aturan dan tidak melanggar peraturan-aturan sebelumnya. Yang kedua, komitmen terhadap masyarakat sekitar. Manakala investasi ini akan mengembangkan usahanya di wilayah tersebut, maka yang pertama harus berkomitmen dan bisa bekerja sama dengan daerah-daerah atau desa setempat. Saya kira ini akan membuka peluang-peluang investasi yang lebih luas. 1 menit. Yang ketiga, memberikan jaminan, kenyamanan, bekerja sama dengan tokoh-tokoh dan lingkungan, tentunya itu suatu harapan. Bahwa secara konkret bagi bupati ke depan, siap berkomitmen dan siap selama pandemi kita akan gratiskan IMB untuk Kabupaten Bandung. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah kebijakan dan program terkait dengan pengembangan industri manufaktur di Kabupaten Bandung itu seperti apa? Yang kedua, 12,94% PDRB di Kabupaten Bandung itu berasal dari perdagangan besar dan kecil. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana program pengembangan, penataan, dan juga regulasi terkait dengan perdagangan, khususnya atau mungkin salah satunya adalah sektor pertanian. Nah, kira-kira regulasi atau kebijakan apa yang akan dilakukan untuk menaikkan PDRB di sektor perdagangan dan juga di sektor manufaktur? Terima kasih. Untuk menciptakan satu industri yang berbasis tanaman lokal ini. Jadi kita mempunyai konsep seperti contoh saat ini ada yang namanya plastik itu kan harus tidak di recycle ya, bisa sekali pakai dan ramah lingkungan. Nah, contoh seperti itu saya ingin mengajak para pengusaha untuk dapat berkolaborasi dengan masyarakat setempat dan bisa bersinergi dengan masyarakat. Saya bermimpi bahwa pemerintah memberikan wadah baik secara offline maupun online untuk masyarakat beraktualisasi, dan ini pasti akan berefek multiplier bagi hal lain. Seperti misalnya disiapkan lahan untuk membuat perdagangan, mereka berdagang difasilitasi dengan kualifikasi nanti yang ditentukan kemudian, dan secara online juga. Ketika ini tumbuh dan ada wisata fashion ke sini, ini juga pasti akan berpengaruh terhadap seni budaya, pariwisata, dan seluruh pendukung lainnya termasuk UKM juga. Para pedagang juga diberikan wadahnya untuk mereka bisa menjualkan hasil dagangannya. Secara manufaktur, Kang? Jadi saya kira bahwa 1 menit lagi. Fungsi Pak Wakil jangan sebagai pelengkap. Saya kira difungsikan sesuai dengan kapasitasnya. Dalam undang-undang itu kan ada jelas pembagian tugas. Jadi saya selaku bupati tentunya akan memberikan keleluasaan, tentunya bahwa kami tidak akan mengekang satu persoalan yang mana akan mengembangkan. Harapan kami bahwa di sini harus ada regulasi yang tentunya bisa mengikat dan mengamankan. Tentunya langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Pertama, pelaku-pelaku usaha ini diajak bicara. Jadi membuat keputusan kebijakan itu hasil rembukan bersama, bukan hanya keinginan pribadi. Ini harapan. Terus yang kedua, kita buatkan tadi rumah komoditi ini sebagai pengembangan dalam konteks bagaimana
bisa marketing, bisa bekerja sama dengan background, 5 detik lagi. bisa bekerja sama dengan bandros dan sebagainya. Sementara di Kabupaten Bandung Waktu habis. hampir. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk. Nah, betul Pak. Jadi 56% PDB Kabupaten Bandung itu di sektor manufaktur dan 16%-an sekitar 16 triliunan itu ada di sektor perdagangan. Nah, kalau manufaktur kan industri pengolahan itu pemerintah nggak bisa intervensi langsung. Nah, kebetulan wakil bupati kami itu mantan kepala pendapatan daerah Pak. Dan beliau merelaksasi pajak sebetulnya. Beberapa jenis pajak dan retribusi itu direlaksasi. Sehingga nanti si manufaktur ini, si pabrik-pabrik ini bisa mengurangi bebannya lah kita ya. Yang kedua, untuk urusan manufaktur, pandangan di Kabupaten Bandung itu sekarang ingin menggeser yang tadinya dari manufaktur besar, industri pengolahan besar itu masuk ke pengolahan pertanian. Jadi kita punya konsep bisnis hub nantinya, agrobisnis hub. Jadi dia Kabupaten Bandung kayak hub gitu loh. Jadi interlink 1 menit lagi. Daerah penghasil pertanian di Kabupaten Bandung yang tadi katanya ada kopi segala macam sayuran itu dengan daerah urban. Nah ini juga yang akan bisa menjawab sektor perdagangan. Perdagangan itu kan sebetulnya sektoral ini dan itu tergantung pada perbankan juga. Untuk itu juga ada insentif nanti buat petani maupun pengecer atau retailer seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya jawab. Siap, terima kasih kepada Bapak. Bagaimana arah kebijakan atau visi misi melihat investasi asing ini, sejauh mana diharapkan atau dapat dioptimalkan untuk menggerakkan roda ekonomi di daerah, roda ekonomi lokal, yang juga diharapkan tentu akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung. Kereta api cepat ini di depan rumah saya. Jadi saya tahu persis tentang bagaimana pengembangan dan perkembangan ke depan. Yang mana yang kedua ada pengembangan Cigatas ya, Gede-Bage, Tasik, Garut dan Tasik. Kebetulan lewat villa ini nih, kalau nggak salah. Jadi lewat Paketum nih. Jadi nggak digusur tenang. Dan tentunya tidak lepas daripada intervensi atau adanya peran swasta. Saya kira kalau kita lihat salah satu jaminan swasta bisa mendirikan suatu atau investasi di Kabupaten Bandung dilihat daripada lokasi atau titik mana yang akan dibangun. Tentunya pertama kita harus mengamankan dulu tata ruang. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung ini sangat penting. Harus ditindaklanjuti dengan RDTRK dan di situ ada jaminan untuk pengamanan investasi masuk ke Kabupaten Bandung. Dan salah satu kendala di Kabupaten Bandung itu isu banjir yang sudah tidak henti dan tidak berhenti. Nah tentunya harapan kami ada sinergitas, komunikasi dan terus kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Investasi tentunya sangat diharapkan masyarakat Kabupaten Bandung. Dan kami dari pemerintah Kabupaten Bandung akan menyediakan lokasi-lokasi mana saja yang tentunya menjadi harapan dan keinginan investor yang masuk di Kabupaten Bandung. Tentunya kita harus aman dulu dalam segi regulasi, kembali lagi kepada regulasi, yaitu tata ruang wilayah dan tata ruang RDTRK yang tentunya ini harus dan wajib dilaksanakan di Kabupaten Bandung. Sedikit saya tambahkan, saya ingin mencoba untuk ke pusat lobby-lobby dalam hal pengembangan pariwisata. Harus ada kerjasama tripatri antara pemerintah daerah, swasta, perhutani atau PTPN yang seharusnya bisa dimaksimalkan dengan baik. Termasuk itu juga investasi asing. Nah, maka sebetulnya gini, kita perlu masukan nih. Saya nggak akan jawab, tapi saya akan ngajak aja. Karena di sini kan nanti ada investment board ya. Nah, maka investment board yang ada di sini, insya Allah akan kami ajak bareng-bareng melaksanakan bukan visi yang tadi mengenai iklim investasi. Itu saja jawaban dari saya. Kita melakukan komitmen untuk bekerja sama dengan investasi asing, kita harus menunjukkan dulu RDTR,
rencana detail tata ruang sehingga tidak terjadi alih fungsi yang akhirnya merugikan masyarakat. Nah, tentunya kami sangat welcome dengan investasi asing, tetapi dengan syarat. Jadi kita akan membuat peraturan daerah di mana pengusaha asing atau investor pemodal asing itu harus menggandeng pengusaha lokal. Jadi itu mungkin yang ingin kami buat langkah-langkah sehingga akan terjadi satu simbiosis yang baik antara pengusaha asing, pengusaha lokal juga masyarakat. Ya. Saya Teddy Darmansah dari PT Pamil Seti Tekstil yang beralamat di Laswi 236, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung tentunya. Alhamdulillah karyawan sekarang udah 1000 orang tuh. Saya mau menanyakan, bila mana nanti bapak-bapak atau ibu terpilih, mau menanyakan bagaimana bapak-bapak atau ibu akan berkolaborasi dengan berbagai himpunan dan asosiasi wirausahawan untuk menggerakkan ekonomi di Kabupaten Bandung tentunya. Jika Bapak dan Ibu terpilih menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Jadi Kang Haji tadi pengusaha muda yang sukses di Majalaya, dan saya sangat apresiasi ya. Semoga di Kabupaten Bandung ini seperti Pak Haji tadi semuanya. Kalau kita lihat potensi secara langsung di lapangan, Kabupaten Bandung ini kaya dengan potensi-potensi terutama pengusaha-pengusaha muda. Nah, bagaimana bisa menggerakkan potensi pengusaha muda ini? Ya tentunya dari pemerintah daerah, saya terpilih jadi bupati, siap untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam konteks disesuaikan dengan potensi-potensi lokal yang ada di masing-masing daerah. Makanya kita nanti ada rumah komoditi. Nah maksudnya tadi kita membuat database di masing-masing desa. Jangan sampai ada kejadian begini, orang Kertasari mau hajatan, kudu balanya kan cari ini. Sementara di Kertasari itu banyak sayur mayur, contoh kecil. Yang kedua pengusaha, tentunya Pak Haji tadi salah satunya pengusaha muda yang sukses di bidang misalkan tekstil ya. Nah, itu kan mengambil daripada pekerja lokal. Apa yang ada potensi di Kabupaten Bandung? Nah, mudah-mudahan bahan bakunya sebagian ada di wilayah Kabupaten Bandung. Ini kan bisa connecting. Karena dengan database nanti bisa melihat di mana ini potensi yang ada, baik misalkan di daerah Ciwidey, di daerah Pangalengan atau di daerah Cimenyan. 30 harapan inilah yang mana kami bersepakat. Silakan untuk berkomitmen dan kami siap berkomitmen dengan HIPMI untuk membangun Kabupaten Bandung ke depan. Saya sangat memberikan apresiasi sekali kepada HIPMI yang sudah menjadi inisiator, dan saya dengar inisiatornya adalah salah satunya HIPMI di Jawa Barat. Jadi ini akan mempermudah atau bagaimana para milenial ini tentunya yang ada di tadi programnya di perguruan tinggi itu bisa diberikan edukasi bagaimana menjadi seorang pengusaha muda, dan itu sangat baik sekali. Lalu kebetulan saya juga aktif di organisasi profesi saya, dan bagaimana program-program dari pusat, baik itu dari Kementerian Kesehatan, itu bisa langsung kita kita sosialisasikan dengan himpunan-himpunan yang dengan himpunan atau asosiasi. Jadi sehingga bisa lebih mudah dapat diterima oleh masyarakat program-program tersebut. Kebetulan Kang Atep ingin menambahkan jawabannya, silakan Kang Atep. Ya, terima kasih Bu. 20 detik lagi. Ya, tentang kolaborasi habis ya. Ya, tentang kolaborasi dengan berbagai himpunan, asosiasi atau wirausahawan.
untuk memajukan ekonomi di Kabupaten Bandung, tentunya kami sangat siap. Siap berkolaborasi, siap bergandengan tangan, dan siap bahu-membahu untuk memajukan Kabupaten Bandung agamis, harmonis, dan sejahtera. Di programnya Nia Usman itu yang disebut Jawara Muda. Jawara Muda itu adalah jaringan wirausaha muda. Nah itu program itu seperti blockchain. Kan tau lah blockchain itu. Jadi semua sektor, semua jenis usaha, semua jejaring dari mulai hulu hilir itu ada di sana nanti. Doakan saja kita menang, insya Allah nanti orang pertama yang akan kami kontak adalah Akang lah. Bagaimana pariwisata kemudian dikaitkan juga sebagai salah satu sektor yang cukup memberikan ruang untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Ini menjadi sektor yang memang difungsikan ke depan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang anggapan nasional kita saja tidak akan sampai optimisnya kita di angka 1%, dan bagi saya 1% itu hanya mencerminkan level survival yang balik lagi bagi saya aktor utamanya ada perempuan Bapak Ibu. Jadi pariwisata dan bagaimana pariwisata difungsikan untuk memberdayakan ekonomi perempuan. Jadi insya Allah saya akan mencoba untuk membuat aturan saya ini Bupati meren ya investasi yang ada jangan sampai merugikan para pengusaha lokal. Jadi ketika ada investasi luar yang masuk itu tentu harus bekerja sama dengan perusahaan yang ada sehingga mereka akan berpikir harus di-share. Ini mereka pasti akan tidak tertarik. Dan pada akhirnya pengusaha lokal yang tumbuh. Kebijakan, regulasi itu dibuat untuk mendukung para pengusaha lokal, terutama di bidang pariwisata untuk tumbuh. Jadi sumber daya alam, sumber daya manusia harus bisa dengan baik tumbuh di Kabupaten Bandung. Selebihnya Pak Bupati kami. 30 detik. Oke, tambahannya mungkin gini. Pariwisata ini harus kolaborasi dengan seni budaya dan pengusaha lokal yang sifatnya yang bergerak di bidang kuliner. Tentunya saya akan mengangkat nanti kalau saya terpilih jadi bupati dan harus sebagai wakil, saya akan menjadi duta pariwisata Kabupaten Bandung. Terima kasih. Yang kedua ada dukungan anggaran, terutama ini untuk pelaku pariwisata kecil yang terdampak misalkan di daerah sekitar. Yang kita punya angka itu memang rata-rata ibu-ibu itu di daerah wisata itu. Yang dagang gorengan, yang dagang rokok, minuman, yang itu ibu-ibu. Lalu yang ketiga adalah kita melakukan subsidi kepada pendidikan pariwisata. Karena di kita tuh SMK pariwisata hanya ada 3 kalau nggak salah di Bandung. Dan kita rencana target ada sampai 3 lagi gitu dalam 5 tahun. Yang keempat itu adalah bagaimana penguatan mitigasi pariwisata. Ini pasca COVID ini, karena wisata terhantam banget, benar memang Bu. Dia tuh -1 pertumbuhannya itu dalam 1 triwulan. Terakhir adalah prioritas pembenahan destinasi. Destinasi ini banyak yang berhubungan dengan juga wilayah yang bukan kewenangan kabupaten, ada dengan perhutani, ada dengan industri power. Nah itu yang akan kita benahi. Mungkin 5 hal itu yang bisa sampaikan. Saya punya mimpi, kami punya mimpi untuk membangun satu kawasan berbasis budaya lokal di mana di sana ada berkumpulnya budaya-budaya yang budayawan-budayawan yang terkelompok ke dalam paguron-paguron itu di dalam satu kawasan wisata. Nah, nanti ada integrasi dengan kuliner. Kita belum punya kekhasan kuliner. Berbeda dengan Jogja misalkan. Kalau kita ke Jogja kayaknya nggak afdol kalau nggak beli gudeg. Nah, sehingga saya berpikir apa yang menjadi kekhasan yang kita ciptakan di Kabupaten Bandung. Saya sering berkunjung ke rumah-rumah penduduk, selalu saya disuguhin balado entok. Sehingga saya berpikir bagaimana kalau balado entok menjadi satu kuliner khas yang ada di Kabupaten Bandung yang menjadi pembeda dengan kabupaten kota lainnya. Kaitannya dengan UMKM. Saya melihat banyak sekali pasar-pasar kaget yang ada di Kabupaten Bandung. Kita tahu bagaimana Malaysia menjadikan Petaling Street itu menjadi destinasi wisata belanja. Saya sudah berkomunikasi dengan para pedagang pedagang kaget itu, pedagang kaget namanya, pasar kaget.
kenapa mereka tidak menjual produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten 10 detik Bandung? terakhir. Dan mereka akhirnya setuju. Kenapa? Supaya terjadi perputaran ekonomi di Kabupaten Bandung. Kadang mereka tidak tahu kalau di Kabupaten Bandung ini ada sentra gamis, ada sentra celana jeans dan topi dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa memasarkan produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Bandung. Di sana terjadilah kolaborasi antara pariwisata, UMKM dan kuliner. Perkenalkan, saya Titi Rumsidi, Ketua Asosiasi Pasar Tani Kabupaten Bandung. Pertanyaan saya dilontarkan kepada Cagup nomor 3. Cagup nomor 3, berarti setelah ini nggak boleh lagi. Bapak DS dan si Ganteng. Karena saya bergelut di bidang pertanian, walaupun saya bukan petani dan bukan pula sebagai pengusaha pertanian, hal yang saya tanyakan, apakah Cagup nomor 3 mampu untuk mengatasi tentang over komoditi di bidang agro? Contoh, pada saat ini, terutama di era COVID ini, di masa COVID ini, sayuran tidak terdistribusikan, kemudian harga sampai jatuh di bawah dasar, di bawah harga produksi. Nah, hal ini tidak berulang satu kali, dua kali, bahkan sering berulang bahwa hasil panen raya itu sangat merugikan petani. Bisakah Cagup nomor 3 ini mengatasi overproduksi komoditi di bidang agro agar kesejahteraan petani terjamin, khususnya petani Kabupaten Bandung? Kemudian, apakah mampu Cagup nomor 3 mengatasi untuk di bagian hilir, yaitu produksi dari bidang agro, menyediakan dengan tadi bahwa visi misinya adalah menciptakan rumah komoditi setiap RW. Mampukah nanti Cagup nomor 3 ini memiliki rumah produksi dengan TTG sesuai dengan basis agro kecamatan masing-masing agar bisa mengulangi pasca panen terjamin baik dari segi pemasaran, terutama pemasarannya. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Saya punya mimpi bahwa pemerintah memiliki sebuah badan untuk bisa mensinergikan antara potensi menjualkan hasil pertanian berkaitan dengan UKM. Salah satunya itu adalah bagaimana nanti pemerintah memiliki anggaran untuk bisa membeli produk hasil pertanian tersebut dengan menjaga kualitasnya, lalu kemudian bekerja sama secara online untuk menjualkannya. Saya apakah relate dengan nanti anggaran untuk membuat sebuah aplikasi ya, tapi itu mimpi saya supaya bisa memangkas tengkulak dan nantinya bisa mengkaryakan di dalam sebuah badan itu tidak melalui dinas, karena nanti akan pasti bersinggungan dengan para ASN di sana. Mudah-mudahan itu bisa terrealisir dengan anggaran yang ada nantinya. Kang DS. Saya kira tambahannya gini, jadi kita harus ada ambang batas harga. Kalau di sini terjadi oversupply, komoditi, tentunya kita harus mengamankan di sisi berapa harga dasar yang harus kita amankan. Jangan sampai setiap panen jatuh dengan hancur. Nah, sehingga bagi para petani yang tentunya di bawah ambang dasar harga, maka pemerintah siap untuk memberikan bantuan yang tentunya tidak keluar dari harga standar yang sudah disepakati. Artinya ada subsidi dari pemerintah Kabupaten Bandung. 10 detik lagi. Yang kedua tadi, untuk rumah komoditi tidak di tiap tiap RW, tetapi di tiap kecamatan. Yang mana tadi maksud dan tujuannya adalah bekerja sama dengan waktu habis. Perkenalkan, nama saya Agin dari komunitas Tangan di Atas Jawa Barat. Karena kebetulan saya tinggal di Kabupaten Bandung,
Soreang ya, tepatnya di Soreang. Ya alhamdulillah hari ini bisa memaksakan diri untuk datang karena ini sangat penting ya, karena nanti siapapun yang terpilih itu akan jadi sebagai bapak ayah bagi kita sebagai pengusaha. Saya karena memang saya udah 10 tahun sebagai pengusaha online. Ini sangat penting ya, mengenai wawasan mengenai online ini. Tadi dari 3 pasangan ini saya mengamati di belakang itu, saya sangat bahagia lah. Semuanya aware dengan namanya digital. Yes, hari ini apalagi dengan situasi pandemi ini sangat penting Bang. Entah itu berbicara masalah campaign ya, secara 3 pasangan ini, tapi yang terpenting nanti bagi kita dampaknya sebagai pengusaha. Satu, UKM kalau di dunia e-commerce ya, internet marketing itu, saya nggak mau menghasilkan diri dari sisi nama. Usaha kecil menengah gitu. Saya bilangnya UKM itu usaha kecil menjarah. Biar memang udah terbiasa dari sisi mindsetnya. Ini kebetulan karena memang saya juga membawahi komunitas yang begitu besar, 93 di seluruh Indonesia. Salah satunya ada di Jawa Barat sebagai ketuanya. Nah, e-commerce-nya itu gini, berbicara resources Kabupaten Bandung itu begitu luar biasa. Hanya satu hal yang mereka sangat lemah itu cuma 3 kategori menurut penilaian saya. Sales, marketing, branding. Kenapa? Di era sekarang itu kita selalu lemah. Satu dari sisi platform, kita sangat dimonopoli dengan para investment dari asing. Kita lihat di marketplace, nggak ada sebuah pengusaha itu dari lokal, nggak ada. Padahal menurut saya itu very easy, sangat very simple. Misalnya gini, katakanlah ada 2 komoditi yang the best dan ini bisa mendunia. Saya kebetulan salah satu di kategori itu, katakanlah Muslim fashion, ya kan? 2016 saya hanya sekedar lewat dunia online. Pertanyaan gini, untuk naikin branding di pengusaha-pengusaha lokal kita itu sebenarnya jago bikin produk. Hanya satu, mereka nggak lemah dari sisi brandingnya. Mudah-mudahan ketiga paslon ini siapapun nanti yang kepilih bisa menjadi brand ambassadornya. Yang kedua, saya nggak terlalu suka dengan bahasa-bahasa pemerintah ngecek dana. Yang paling terpenting itu bagi saya itu justru edukasinya. Ketika ada sebuah program digital, yang paling lemah di dinas itu mereka bingung mau ngapain ini programnya. Kenapa? Karena mereka nggak tahu. Saya beberapa hari yang lalu, terima kasih buat Kang Dani yang udah datang ke rumah. Kita di komunitas itu udah komitmen. Kang Dani mau menggerakkan dari sisi pemudanya, oke, saya di komunitas KJH mau membantu UMKM. Mudah-mudahan pemerintah aware dengan namanya platform. Sederhana, agrobisnis misalnya, tadi pertanyaan nyambung yang pertanyaan pertama. Ketika saya main ke Ciwidey, salah satu ketika pandemi, growth bisnisnya sebenarnya adalah agrobisnis. Hanya dari sisi distribusi digitalnya itu sangat lemah. Misalnya ada Tanihub, ada ada Sayur itu di Jakarta, 6 miliar itu mereka sehari transaksionalnya. Kabupaten Bandung nggak ada, cuma jadi resources doang. Nah, saya harap ke depannya, mudah-mudahan dari 3 paslon ini bisa memberikan sebuah solusi, tidak usah deh ngasih uang-uang yang menurut saya itu terlalu kecil. Iklan sekarang udah mahal kok, Saya bilang, mudah-mudahan nanti dari ketiga pasangan ini bisa memberikan lebih aware terhadap how to-nya yang terpenting. Bukan masalah programnya, tapi how to-nya. Karena sangat lemah dari sisi edukasi baik orang dinasnya maupun orang lapangannya. Kita komitmen di HIPMI dan saya di TDA insya Allah bisa menjadi partner untuk pemerintah siapapun yang terpilihnya. Itu aja barang dari saya. Penjualan online atau offline, saya melihat ada satu kelemahan produk-produk yang ada di Kabupaten Bandung ini adalah betul tadi yang disampaikan oleh Akang adalah edukasi, dan yang kedua adalah branding. Jadi kalau saya lihat betul, Kang Atep tuh udah jawab. Kang Atep mau jawab ya? Oh, Kang Atep? Oh enggak. Nah, saya dibantu oleh Kang Atep barusan betul. Kadang lemahnya itu adalah di kemasan. Nah, kami juga ingin memberikan satu pelatihan kepada mereka. Tentunya mereka jago buat produk itu. Mereka punya modal. Tetapi yang mereka tidak punya itu, yang mereka keluhkan itu adalah marketnya, pasarnya. Nah, itu adalah tugas pemerintah untuk membuka market yang seluas-luasnya. Salah satunya adalah digital. Yang kedua, kalau kita bicara usaha menengah ya, tidak kecil ya, usaha menengah, saya juga ingin membuat satu sentra atau satu kawasan perbelanjaan itu yang isinya adalah produk-produk yang ada di Kabupaten Bandung. Jadi tidak perlu susah-susah produk itu dibawa ke Cirebon, dibawa ke Jakarta, tetapi kita buat di Bandung.
di di Kabupaten Bandung ini. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa menikmati alam pemandangan atau pariwisatanya yang ada di Kabupaten Bandung, kulinernya di Kabupaten Bandung, juga berbelanja produk 15 detik lagi. Dari situ bisa meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung. Kedepannya bisa nggak Bu kasih fasilitasi, sorry ya, bentar, fasilitasi misalnya kita sebenarnya bisa fight untuk bisa nyampe global market misalnya. Bisa nggak someday ketika pengusaha fashion katakanlah di entah tuh di sentra manapun ada di ada Soreang, itu bisa mereka nggak ngikutin di New York Fashion Week atau di Hong Kong Fashion Week atau Japan Fashion Week untuk bisa ke arah sana, karena nanti ketika dikenal di luar negeri, back to basic ke Indonesia itu justru mereka dikenal sebagai brandingnya. Bisa nggak Bu? Memfasilitasi itu, karena bagi saya yang penting itu konektivitas antara si kita sebagai produsen dengan buyer di luar. Bisa sekali, karena tentunya Bupati punya kebijakan, dan kebijakan itu harus dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung dan pro kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung. Simbering Deden mewakili dari Asosiasi Penggiat Pariwisata Kabupaten Bandung, Bandung Raya, Sareng, Jawa Barat sebenarnya. Sebenarnya ini bukan sebuah pertanyaan, sebuah keinginan dari kami selaku penggiat wisata. Untuk saat ini kami selaku penggiat wisata ini mengirimkan PAD yang sangat besar ke wilayah lain, karena kita mempromosikan wilayah lain khususnya sebagai tour and travel ataupun transportation. Hayu piknik ke Pangandaran, hayu ke Jogja, nah ke wilayah orang sorangan. Ketika saya teliti untuk beberapa wilayah khusus Jogja ya, itu pemerintah setempat itu sangat mensupport dan sangat memfasilitasi setiap area wisata atau destinasi wisata untuk kemajuan masyarakatnya. Pertanyaannya? Ya. Untuk memfasilitasi hal itu banyak sekali keuntungan. Pertama, merupakan sebuah lahan PAD untuk masyarakat setempat. Kedua, menjadikan sebuah destinasi wisata yang sangat indah. Ketiga, pemasukan untuk masyarakat setempat. Yang ketiga, retribusi murah. Jogja, Marira, Rasa Pangandaran, Marira. Panginten pertalasan Nabi khusus untuk Panginten nomor 1 ya. Apakah nanti siap selaku pemerintah setempat Kabupaten Bandung menjadikan atau memfasilitasi atau mengubah nyodorkan sebuah wahana wisata yang dimana di dalamnya itu tidak ada hal-hal yang sangat membuat para tamu itu jadi ogah, jadi alim gitu, kadinya mah loba itu loba ini. Ya mungkin kami dari penggiat wisata siap berkolaborasi dengan pemerintah setempat, karena secara pribadi ketika saya banyak membawa tamu, saya tahu apa yang tamu inginkan. Kami penggiat wisata tahu apa yang tamu harapkan. Nah nanti ketika ada kolaborasi demi kemajuan Kabupaten Bandung, apakah nanti bisa bersinergi dengan kami sehingga pariwisata Kabupaten Bandung bisa maju dan terkenal di seluruh Indonesia khususnya? Mungkin sekian Pak. Oke. Kalau pertanyaannya siap, saya jawab siap Pak. Yang kedua itu ditunjang dengan regulasi dan rencana roadmap-nya. Jadi di Kabupaten Bandung ada perda mengenai roadmap pariwisata atau peta jalan pariwisata yang itu sudah berumur 12 tahun. Nah nanti itu kita bareng-bareng dengan para pegiat wisata itu kita revisi isi perdanya, kita bikin perda baru yang di dalamnya juga mencakup tadi ada ekonomi kreatif, ada macam-macam lah, dan mengatur tadi ya, mengatur mengenai travel, perjalanan, mengenai e-commerce pariwisata Kabupaten Bandung, selain juga menata destinasi wisata. Tentunya acara ini tidak akan terselenggara tanpa sponsor, sekali lagi dari 7 ya. Sponsor acara ini yaitu yang pertama dari Sejati, Kelambu, Waring, dan Jaring. Beri tepuk tangan yang mulia untuk Sejati. Kemudian sponsor kita yang kedua ada dari Bank BJB, Sabta Perti, PT Anugerah Cahaya, Rumah Makan Ponyo, GNC Cookies,
Dan yang tidak kalah penting ada dari Kaos Kaki Soka. Pendukung acara ini yang pertama tentunya adalah Kolyubi, PT PPI, Nuswantara Muda, Sada Studio, Black Ajib Martabak, Kopi Mage, Susu Sigelis, Hennis Cafe, LRS Land, Nun Fashion, Lembaga Amil Zakat Fisikri, Barudak Yusef, Ranca Eket Community, Nonen Kreatif, dan para pendukung yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Dan tidak lupa juga ada official streaming partner kita, Kenal Sapa, karena berkat ya official streaming partner kita, acara hari ini juga disaksikan di YouTube Bapak Ibu ya. Siapakah pasangan calon yang pantas untuk memimpin Kabupaten Bandung, berjiwa entrepreneur dan berpihak kepada ekonomi kerakyatan? Saya Benzi Kalimanggala, acara Sarasehan Cabup Cawagup Kabupaten Bandung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.